Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Imade Radit Dipalguna, nomor 14 dari kelas 12 MIPA 10. Dalam video kali ini kita akan belajar kembali mengenai materi mata pelajaran ekonomi, tepatnya dalam bab akuntansi mengenai jurnal penyesuaian. Berbicara mengenai jurnal penyesuaian tentu mengingatkan kita dalam siklus dari akuntansi, di mana dalam satu siklus akuntansi atau dalam satu periode akuntansi, jurnal penyesuaian ini dibuat sebelum pembuatan laporan keuangan. Atau tepatnya jurnal penyesuaian ini dibuat setelah pembuatan neraca saldo. Nah, jurnal penyesuaian ini sangat berhubungan dengan neraca saldo. Mengapa demikian? Karena penyusunan neraca saldo biasanya dilakukan setiap akhir bulan atau pada akhir periode akuntansi. Namun, semua akun dalam neraca saldo itu belum menunjukkan adanya akun yang real atau akun yang sebenarnya yang dapat digunakan untuk membuat satu laporan keuangan. Misalkan akun pendapatan dan akun beban belum menunjukkan jumlah pendapatan dan beban yang sebenarnya dalam satu periode akuntansi. Mungkin selama berjalannya waktu dalam satu periode akuntansi telah terjadi perubahan-perubahan yang belum dicatat. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan perubahan akun yang berada pada neraca saldo ini dengan membuat suatu jurnal penyesuaian agar menunjukkan kondisi akun yang sebenarnya atau kondisi akun yang real untuk membuat satu laporan keuangan. Sehingga demikian, jurnal penyesuaian ini merupakan jurnal yang tidak didasarkan pada aktivitas transaksi, tetapi didasarkan pada perhitungan atau keterangan yang tertentu, seperti beban penyusutan gedung, beban sewa gedung, dan utang gaji. Pembuatan jurnal penyesuaian ini didasarkan pada dua tujuan. Yang pertama, membuat setiap akun real atau akun aset, liabilitas, dan ekuitas menunjukkan akun jumlah sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk membuat setiap akun nominal atau pendapatan dan beban menunjukkan jumlah pendapatan dan beban yang betul terjadi pada akhir periode akuntansi. Nah, jika kita mengambil titik kesimpulannya, berarti jurnal penyesuaian ini dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan suatu keadaan akun yang real pada akhir periode akuntansi, di mana data-data yang kita peroleh dalam jurnal penyesuaian ini akan kita gunakan untuk membuat suatu laporan keuangan pada akhir siklus akuntansi. Kemudian kita akan membahas mengenai akun-akun pada jurnal penyesuaian. Yang pertama, terdapat perlengkapan. Perlengkapan merupakan barang yang digunakan untuk perusahaan dalam kegiatan operasional yang habis dipakai kurang dari 1 tahun atau dalam satu periode akuntansi. Kemudian ada penyusutan aset tetap. Nah, penyusunan aset tetap ini adalah aset yang berwujud yang siap digunakan dalam operasional perusahaan dan digunakan lebih dari 1 tahun. Dalam artian, dalam suatu penyusunan jurnal penyesuaian terdapat suatu penyusutan aset atau barang-barang yang berwujud yang digunakan lebih dari 1 tahun. Kemudian, akun yang ketiga adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini merupakan suatu transaksi yang pada awalnya dianggap sebagai harta atau aset, tetapi menjadi beban pada kemudian hari, yang merupakan harta perusahaan pada masa depan dan akan memberikan manfaat di kemudian hari. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini merupakan transaksi yang dicatat sebagai utang, tetapi akan menjadi pendapatan nantinya. Kemudian yang kelima, terdapat beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Nah, utang beban ini adalah beban yang sudah menjadi kewajiban ditinjau dari segi waktu atau jatuh temponya. Yang keenam merupakan piutang pendapatan. Nah, piutang pendapatan ini adalah pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pembayarannya sehingga akhir periode akuntansi. Dan akun yang terakhir itu adalah piutang tidak tertagih.
Nah, piutang tidak tertagih ini adalah risiko akibat tidak tertagihnya piutang perusahaan karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. Transaksi piutang tidak tertagih ini diperlakukan sebagai beban. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari bagaimana wujud dan bentuk dari suatu jurnal penyesuaian, di mana sudah terdapat tanggal transaksi. Ini merupakan tanggal transaksi, kemudian adalah akun dalam keterangan merupakan akun, yaitu dalam kolom kedua. Dalam kolom ketiga itu ref, dan kolom keempat adalah debit dan juga kredit. Nah, jadi seperti ini wujud dari suatu jurnal penyesuaian. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kita bahas dalam video kali ini mengenai bagaimana penjelasan awal tentang jurnal penyesuaian dan akun-akun yang terlibat dalam jurnal penyesuaian. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian dan dapat memenuhi tugas ekonomi. Di akhir kalimat saya ucapkan terima kasih. Sandi.